Kemudian lanjut ke sosialisasi yang kedua mengenai pemutakhiran data tapera. Baik, eh, mengenai pemutakhiran data tapera ini, eh, ke depannya kami selaku pengelola layanan kepesertaan BP Tapra ini akan membuat panduan. Dalam hal ini akan ada dua jenis panduan, panduan secara tertulis dalam bentuk PDF dan nantinya akan ada panduan video yang saat ini masih eh, dalam pengembangan. Yang Bapak Ibu bisa lihat di sini terdapat panduan dalam bentuk PDF berisi mengenai dasar hukum, ketentuan kepesertaan, kemudian manfaat kepesertaan BP Tapra, serta tata cara pemutakhiran data kepesertaan BP Tapra. Mengenai dasar hukum, nantinya Bapak Ibu bisa melihat sendiri dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawan Pemukiman pada pasal 124 menjelaskan ketentuan mengenai tabungan perumahan yang diatur. Kemudian mengenai ketentuan kepesertaan, ini bahwa peserta BP Tapra merupakan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib. Di sini dijelaskan bahwa pekerja mandiri adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum dan untuk menjadi peserta harus berusia 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah untuk peserta Tapra sendiri ada beberapa segmen yaitu ASN, TNI Polri, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta, dan pekerja mandiri. Dalam hal ini saya dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian masuk dalam kategori ASN. Kemudian mengenai keterangan nonaktif jika peserta tidak membayar simpanan dan dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran. Kemudian berakhirnya kepesertaan disebabkan juga yang pertama, telah pensiun bagi pekerja, kemudian telah mencapai usia 58 bagi pekerja mandiri. Kemudian peserta meninggal dunia dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria peserta selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian mengenai ketentuan besaran simpanan, dalam peraturan baru diatur bahwa ketentuan besaran simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan. Untuk peserta pekerja dan bagi peserta pekerja mandiri berdasarkan penghasilan rata-rata 1 tahun takwim sebelumnya dengan batas waktu tertentu. Nah, kemudian apa sih keuntungan atau manfaat kita sebagai peserta BP Tapra? Sebagai peserta BP Tapra memiliki manfaat yaitu pembiayaan rumah yang terdiri dari kepemilikan rumah, pembangunan rumah, dan renovasi rumah. Kemudian mengenai pemanfaatan tersebut diatur dalam ketentuan yang pertama bahwa rumah tersebut adalah rumah pertama bagi kepemilikan rumah, kemudian hanya bisa diberikan satu kali dan mempunyai batasan besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan. Jadi memang ada limit tertentu bagi setiap daerah. Untuk ketentuan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung dari pihak Tapranya karena mengenai pembiayaan ini langsung akan dilayani dari pihak Tapra. Kemudian untuk persyaratan mendapatkan manfaat tersebut, yang pertama telah memiliki masa kepesertaan 12 bulan, kecuali untuk PNS ex peserta Bapertarum PNS. Berpenghasilan bersih maksimum 8 juta. Jadi yang dibatasi di sini adalah limit atasnya. Kemudian belum memiliki rumah untuk pengajuan KPR atau KBR
Kemudian perbaikan rumah pertama untuk pengajuan KRR. Kemudian maksud dan tujuan dilakukan pemutakhiran data ini. Yang pertama adalah untuk verifikasi dan updating data individu PNS. Yang kedua, mendaftarkan PNS aktif sebagai peserta tapera. Kemudian sebagai dasar penentuan kelayakan, dalam hal ini adalah apabila mengajukan pembiayaan perumahan tapera. Kemudian untuk mendukung asas transparansi, untuk pengecekan saldo tabungan peserta, pemilihan prinsip pengelolaan dana tapera bisa disesuaikan dengan prinsip konvensional atau syariah. Kemudian perencanaan dan pemilihan manfaat pembiayaan perumahan tapera. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuai keinginan atau rencana ke depannya, Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan untuk pembiayaan tapera seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang terpenting adalah pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya ketika kepesertaan berakhir atau dalam hal ini ketika pensiun. Kemudian untuk data yang perlu dipersiapkan, ini secara garis besar terbagi menjadi 4. Data individu, yaitu prinsip pengelolaan dana, alamat, nomor ponsel, status pernikahan, nama pasangan, NIK pasangan, jumlah anak, dan tanggal lahir anak. Kemudian data rekening bank. Data rekening bank ini akan menjadi sangat urgent karena rekening bank yang tercantum dalam data tapra ini adalah rekening yang ketika Bapak Ibu pensiun atau kepesertaan berakhir, dana tapra dan pemupukannya akan cair ke dalam rekening tersebut. Kemudian data ahli waris dan data manfaat. Data manfaat ini terkait minat Bapak Ibu mengenai kepemilikan rumah atau yang lainnya. Masuk ke tata cara pemutakhiran data. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke portal sitara.tapera.go.id dan melakukan pendaftaran pada registrasi akses di sini. Di gambar ini sudah tertera keterangannya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta memasukkan NIK dan tanggal lahir sesuai dengan data yang ada pada pemberi kerja. Kemudian Bapak Ibu akan diminta menuliskan alamat email dengan tujuan akan dikirimkan kode OTP untuk login selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan email, tampilan email yang berisi kode OTP. Nah, pada halaman Sitara, Bapak Ibu akan diminta memasukkan kode OTP tersebut untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, karena kepesertaan baru, jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat kata sandi, kemudian dikonfirmasi sekali lagi. Kata sandi ini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Nah, kemudian jika registrasi telah berhasil, tampilannya akan muncul seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke halaman login untuk masuk. Nah, untuk masuk, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan NIK dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah masuk, pertama kali Bapak Ibu akan ditampilkan mengenai persyaratan umum pendaftaran program tapera. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah dikiranya sudah cukup, Bapak Ibu bisa menceklis pada kolom ini, kemudian klik setuju. Nah, ini adalah halaman yang diminta untuk melakukan update data diri. Di sini terdiri dari nama, nomor HP, kemudian asas pengelolaan dananya,
Ini data pribadi di sini, kemudian ini data minat pembiayaan. Ini adalah data rekening yang nantinya akan digunakan sebagai rekening pencairan dana dan pemupukannya. Kemudian ini adalah data ahli waris. Baik, mengenai sosialisasi pemutahiran data tapera sudah cukup. Nanti materi ini akan kami share untuk dapat dimanfaatkan masing-masing dari komponen. Terima kasih.